Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fanya Putri Kuzaima, Irma Fatul Afifah, Dian Syekh Nur Maulana. Dan setelah ini materi akan dijelaskan oleh Irma Fatul Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori-teori pendidikan dalam aliran klasik, naturalisme, dan konvergensi. Pembahasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Gagasan dan pelaksanaan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Sejak dulu, kini maupun di masa depan, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan, seperti bidang-bidang lainnya. Pemikiran-pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran-pemikiran berikutnya. Dan karena dialog tersebut akan muncul lagi pemikiran-pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan atas faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Itu merupakan pengertian dari aliran pendidikan. Kemudian macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Pemahaman tentang pemikiran klasik, ada beberapa pendapat yang berbeda mulai dari yang optimis hingga pesimis. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda tersebut, maka berikut ini akan dibahas tentang pemikiran yang termasuk pemikiran klasik, yaitu ada empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Empirisme, aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Empirisme berasal dari bahasa Latin. Asal katanya yaitu empiri yang artinya pengalaman. Pemikiran ini dipelopori oleh John Locke, filsuf kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya yaitu tabula rasa. Artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis. Maka dari itu, pendidikanlah yang akan dituliskannya. Perkembangan seseorang tergantung 99% pada pengaruh lingkungan atau pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan yang amat penting sebab pendidikan dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Baik. Yang nomor 2 yaitu nativisme. Teori ini kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak.
Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya natives, artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosof berasal dari Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Beliau berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Hasil akhir dari pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia atau seseorang ditentukan oleh pembawaan dari lahir, dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Maka dari itu manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya sejak lahir. Ya, kemudian nomor 3 itu aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan tersendiri. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Pendidikan progresivisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Anak bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak memiliki individualitas tersendiri, begitupun alur pemikirannya, serta keinginannya tersendiri yang sangat jauh berbeda dengan orang dewasa. Demikian, anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura atulah dunia yang diungkapkan pada kami oleh sains alam. Istilah naturalisme sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam, adanya kekuatan yang ada, wujud di atas atau di luar alam. Aliran ini sama dengan aliran nativisme. Naturalisme ini dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau, berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia ialah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan sang pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu di tangan manusia. Oleh karena itu Jean-Jacques Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia banyak mencampurinya. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Faktor pembawaan dari faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangatlah penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebagai mana sama halnya dengan teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan dan juga pembawaan buruk. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Aliran ini dikemukakan oleh William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Baiklah, setelah saya tadi menjelaskan mengenai 4 macam aliran klasik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pemikiran klasik mulai terkenal atau dikenal di Indonesia karena melalui upaya pendidikan. Awalnya yaitu sejak persekolahan yang dikuasai oleh Belanda atau orang berkulit putih. Dan kemudian disusul oleh bangsa Indonesia yang belajar ke negeri kincir angin, yaitu Belanda. Waktu itu pada masa penjajahan telah
pemikiran pendidikan itu kemudian masuk ke Indonesia. Sebelum masa tersebut, pendidikan bangsa Indonesia termasuk keluarga serta masyarakat, yaitu kelompok belajar padepokan, lembaga keagamaan atau pesantren, dan lain sebagainya. Meski dalam hal tertentu akan tetapi sangatlah diutamakan bakat serta potensi dari anak. Contohnya pada bidang kesenian, keterampilan, dan lain sebagainya. Akan tetapi upaya penciptaan lingkungan serta pengembangan bakat tersebut diusahakan secara optimal. Meskipun pandangan empirisme dan nativisme tidak sepenuhnya ditolak, akan tetapi penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan eklektif fungsional, diterima dengan sesuai kebutuhan, akan tetapi ditempatkan pada latar pandangan yang konvergensi. Didik dan peserta didik seyogianya adalah hubungan yang setara antara dua pribadi, meskipun yang satu lebih berkembang dari yang lain. Hubungan yang setara dalam interaksi edukatif seyogianya diarahkan menjadi suatu hubungan yang transaksional, hubungan antar pribadi yang memberi peluang baik diwujudkan melalui dengan belajar terus sepanjang hidupnya. Hubungan tersebut sesuai dengan asas ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan Tatewuri Handayani. Yang ketiga ini merupakan sumber dari beliau Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional kita. Dari pemaparan di atas jelas bahwa Indonesia yang mayoritasnya adalah agama Islam lebih condong pada aliran konvergensi, yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah pembawaan serta lingkungan. Pembawaan merupakan potensi-potensi yang terdapat pada diri manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan pendidikan serta lingkungan. Setelah itu sedikit penjelasan mengenai pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pun gerakan-gerakan baru tersebut terpusat pada perbaikan serta peningkatan kualitas kegiatan mengajar pada sekolah, seperti mengajar alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan tersebut telah memberi kontribusi secara bervariasi atau bermacam-macam terhadap penyelenggaraan pelajar di sekolah. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan ya dari keseluruhan mengenai yang saya bahas tadi, mulai dari pengertian aliran pendidikan, macam-macam aliran pendidikan. Aliran pendidikan ada 4, yakni ada aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.